Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Saat ini kita akan masuk di dalam ibadah pagi kita dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih menolong memberkati kami, memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh bangun dari tidur kami, untuk kami boleh hadir pagi hari ini, merasakan hadirat Tuhan, lawatan firman Tuhan untuk boleh menguatkan kami menjalani hari-hari kami sepanjang satu hari ini. Tuhan tolonglah untuk kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13, bunyi firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa hidup baru dibutuhkan oleh setiap orang, karena tanpa hidup baru sangat tidak mungkin seorang itu dapat memasuki kerajaan Allah yang sudah disiapkan oleh Allah itu sendiri. Bahkan dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan jelas di sana bahwa seseorang tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan melihat kerajaan Allah kalau dia tanpa lahir baru. Bapak Ibu Saudara, dan itu juga menjadi penekanan Paulus pada tulisannya ketika dia menulis surat kepada jemaat di Kolose. Dalam suratnya tersebut Paulus menyampaikan nasihat yang cukup sederhana, bahwa setiap orang harus berani mematikan segala sesuatu duniawi di dalam hidupnya.
Paulus juga menghimbau agar hidup ini didasarkan pada kecukupan dari Kristus sebagai satu-satu cara untuk maju kepada kehidupan Kristen. Bahkan realitas Kristen, Bapak Ibu Saudara, yang hidup di dalam kita itu harus nampak dari perilaku. Ketika nampak dari perilaku akan nampak dalam hubungan keluarga. Dan ketika nampak di dalam hubungan keluarga, maka akan terciptalah disiplin rohani. Maka Bapak Ibu Saudara, melalui kitab Kolose, sesungguhnya kita kembali diingatkan bahwa untuk menjadi orang Kristen yang mencerminkan karakter Kristus adalah dengan berani bertindak sabar akan segala sesuatu serta tidak takut memberikan pengampunan kepada siapapun karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Maka Bapak Ibu Saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk dapat melakukan hal-hal tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada hal-hal yang harus kita tanggalkan, ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, agar menjadi orang Kristen yang dapat mencerminkan karakter Kristus, kita butuh proses, dan proses untuk melihat pertumbuhan iman kita kepada Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, dalam sekolah kita, dalam aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk benar-benar mempertanggungjawabkan, mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan jelas firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan cerminan kepada kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Allah, apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, maka Tuhan taruh cermin dalam kehidupan kita, di hadapan kita untuk melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan, dan itu kita perbuat dalam kehidupan kita. Maka Tuhan katakan, sabarlah kamu terhadap yang lain, ampunilah, katanya kasihilah. Ini bentuk tindakan nyata sebagai seseorang yang dikatakan bahwa aku mau hidup baru, namun harus mencerminkan karakter Kristus di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup baru, kita harus menanggalkan sikap-sikap kita yang lama menuju kepada hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru apa? Kita isi dengan hal-hal yang bersifat rohani, yang mencerminkan karakter Kristus. Nah, ini berat Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan bahwa tidak segampang membalikan telapak tangan, gampang kita membalikannya. Ini butuh proses di dalamnya. Nah, di dalam proses itu pasti ada jatuh bangun. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh, maukah kita bangkit? Ketika kita tidak mampukah kita menanggalkan keinginan daging kita menanggalkan segala ego kita untuk mengatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku mau seperti Engkau, aku mau dibaharui, aku mau hidup baru. Tuhan tolong, Tuhan bantu aku untuk aku menjadi pengikut Kristus yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupanku. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah berhenti menghadapi proses pembentukan dari Tuhan. Proses pembentukannya itu sakit, iya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang namanya di proses itu tidak sakit. Semuanya pasti sakit. Ada air mata, ada kekecewaan, ada yang namanya perjuangan. Nah, disinilah kita dituntut Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau berproses di dalam Tuhan, diproses untuk menjadi orang-orang percaya yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, diproses untuk boleh menjadi pengikut Kristus yang setia, diproses untuk menjadi orang-orang percaya yang benar-benar dibaharui di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah kalau Roh Kudus akan memampukan kita melakukan semuanya itu. Maka ketika Tuhan masih kasih waktu bagi kita saat ini, segeralah buat komitmen itu. Segeralah buat komitmen di hadapan Tuhan, sama seperti tema kita pagi hari ini. Segera buat komitmen. Apa yang mau kita buat dalam kehidupan kita? Komitmen apa yang mau kita capai dalam kehidupan kita? Kalau memang kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tanamkan itu dalam diri bahwa aku bisa, aku mampu. Maka kalau kita tidak punya komitmen Bapak Ibu Saudara, kita akan gampang saja jatuh, tapi kita tidak bisa bangkit di dalamnya. Tapi kalau kita sudah
buat komitmen, yakin bahwa aku mau berubah, aku mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, aku mau mencerminkan Kristus di dalam diriku, aku mau hidup baru, percayalah Bapak Ibu Saudara, komitmen kita akan kita perjuangkan di dalam Dia. Maka minta Roh Kudus, minta Roh Kudus yang akan menguatkan, minta Roh Kudus yang akan memimpin kita, sehingga apa yang sudah kita niatkan di hadapan Tuhan, kita komitmenkan di hadapan Tuhan, itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi itu menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga terlihatlah hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Biar kehidupan kita ini boleh terus dibaharui hari lepas hari, kita menjadi orang-orang percaya yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka mari kita sama-sama membuat komitmen di hadapan Tuhan. Apapun yang orang mau lakukan kepada kita, apapun yang orang yang mau perbuat kepada kita, berikanlah kasih itu, berikanlah pengampunan itu, sama seperti pujian kita bersama yang mengatakan, ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali sebagaimana Kristus yang menjadi cerminan diri kami, ajar kami untuk kami boleh hidup baru di dalam Tuhan, untuk kami boleh membuat komitmen yang baru dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus Tuhan yang senantiasa memiliki kasih di dalam kehidupan kami, mengampuni, mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus dibaharui hari lepas hari. Kami membuat komitmen bukan hanya sekedar kata-kata, tapi biar komitmen yang kami buat ini menjadi cerminan, menjadi rema, dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang tetap setia memberikan waktu di pagi hari ini untuk boleh datang di hadirat Tuhan,
mendengar, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Berkati setiap kami jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat yang sama-sama pagi hari ini kami boleh beribadah. Tuhan berkati setiap kehidupan keluarga jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat, baik dalam setiap usaha, pekerjaan, bahkan setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Biarlah Tuhan jamahan kasih-Mu nyata bagi setiap keluarga yang ada di GMI Jakarta Pusat ini Tuhan. Kami juga rindu Tuhan Kau terus menolong memberkati untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang mungkin saat ini di dalam liburan, di dalam pekerjaan, Tuhan yang terus menolong memberkati kehidupan mereka. Sertai mereka jikalau mereka saat ini dalam perjalanan pulang dari liburan mereka, sertai perjalanan mereka sehingga mereka boleh sampai ke Jakarta ini dengan pertolongan penyertaan daripada Tuhan dan melakukan segala aktivitas pekerjaan mereka kembali itu semua dalam pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Bahkan kami juga rindu Tuhan Kau menolong memberkati gereja-Mu GMI Wilayah 2 ini supaya gereja-Mu ini juga ditolong diberkati Tuhan, baik setiap pemimpin yang ada, DS, Bishop, bahkan untuk setiap para pendeta dan juga untuk setiap guru Injil, bahkan juga untuk setiap guru-guru yang dalam penempatan gereja lokal. Tuhan yang terus menolong memberkati, biar kami boleh bersama-sama bergandengan tangan memajukan pelayanan-Mu di GMI Wilayah 2 ini Tuhan. Pakai kami untuk kami boleh menjadi berkat lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini dari setiap para pemimpin yang ada di dalamnya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati sehingga mereka boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan berhikmat, dan kami percaya apa yang mereka lakukan bukan untuk kepuasan mereka pribadi, tapi untuk boleh juga melihat bagaimana rakyat juga membutuhkan belas kasihan dari setiap para pemimpin yang ada. Tolonglah Bapa supaya bangsa ini menjadi bangsa yang boleh saling bergandengan tangan bersama sehingga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, bukan menjadi bangsa yang tertinggal ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu, bahkan untuk setiap bencana-bencana alam yang terjadi di bangsa ini, bahkan di negara-negara tetangga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hiburkan mereka bagi mereka terdampak oleh karena bencana alam ini ya Tuhan. Engkau hadir sebagai penguat bagi mereka. Sungguh Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, dari segala aktivitas kami, tolong kami sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang satu hari ini itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.